selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Udah pada siap belum mau ibadah? Udah pada mandi belum? Sudah dong. Udah pada sarapan belum? Sudah dong. Adik-adik di rumah juga pasti udah siapin semuanya. Udah nggak ada yang males-males lagi. Tapi Kak Brando, kok kita cuma berdua sih? Iya ya. Mana ya yang satu ya? Ya. Kak Brando, gimana kalau kita panggil teman kita yang kayaknya adik-adik nih udah lama nggak lihat? Jadi surprise dong Kakak. Iya dong. Oh iya. Kita panggil yuk. Oke. Ini dia, Jeng Jeng. Halo adik-adik. Nah. Halo Masih Kak. kenal kakak enggak? Masih dong. Gila, aduh kangen banget, asli kangen banget. Kakak siapa? Siapa Siapa? ya? Kakak-kakak ini masih ingat nggak? KL. Kak Elna. Kak Elna. Oke Tentunya ya. kangen banget sama adik-adik semua. Mau beribadah sama-sama dengan adik-adik, mau melayani sama-sama dengan kakak-kakak di sini. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Oke. Saat ini kita akan memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke adik-adik, sebelum kita membesarkan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, kita mau berdoa. Nanti Kak Elna yang berdoa. Oke adik-adik, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari yang indah ini. Bukan suatu kebetulan kalau Kak Elna bisa melayani di tempat ini dan beribadah bersama adik-adik. Tuhan Yesus, sebelum kami beribadah Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan Yesus menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak semua yang melayani di pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga anak-anak yang ada di rumah, guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah yang sama-sama menyaksikan tayangan ini. Bahkan Tuhan Yesus memberkati orang-orang di luar sana yang mungkin menyaksikan juga tayangan ini. Biarlah lewat tayangan ini kami memberkati banyak orang Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji, membesarkan, bernyanyi bagi Tuhan, menari bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. hatiku jadikanlah selalu senang terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Yesusku luar biasa.
Yesusku luar biasa. Amin. 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 Oke adik-adik, tadi kita udah bernyanyi di badai topan dunia, dalamnya hatiku senang, Yesusku luar biasa. Saat ini Kak Brando masih pengen banget memuji, membesarkan nama Tuhan. Mari kita besarkan nama Tuhan, King of Majesty. Haleluya. Baiklah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Give thanks. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the say I am rich because of what
adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tadi kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh meninggikan nama Tuhan saja. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan diceritakan oleh guru, biarlah tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Inilah permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Melihat Yesus, namanya Sakeus. Hai Sakeus, turunlah, Yesus memanggilmu. Sakeus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. Naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Sakeus. Hai Sakeus, turunlah, Yesus memanggilmu. Sakeus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, kita semua masih boleh beribadah walaupun secara online adik-adik. Tapi kita tetap harus bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Kita boleh masuki tahun yang baru, kita percaya akan semakin baik di tahun ini. Adik-adik semuanya, kita tadi sudah memuji Tuhan. Saatnya kita ingin belajar akan firman Tuhan. Sebelumnya Kak Rika mau bertanya nih, minggu lalu Kadian bercerita tentang apa coba? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Kalau adik-adik dengar-dengaran pasti adik-adik ingat. Apa ya? Nah iya, minggu lalu bercerita tentang Tuhan Yesus yang mengasihi dan memberkati anak-anak. Tuhan Yesus tuh sangat cinta kepada anak-anak ya. Nah minggu ini kita mau belajar tentang kasih Tuhan bukan hanya untuk anak-anak tapi untuk orang dewasa. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Duduk manis dan kita sama-sama belajar akan firman Tuhan ya. Pada zaman itu ada seseorang yang sangat kaya. Dia tinggal di rumah yang sangat besar. Tapi orang ini banyak yang tidak suka adik-adik. Karena dia sangat egois. Dia tugasnya mengumpulkan uang. Dan uang yang dia simpan itu buat dirinya sangat banyak. Dia ingin menguntungkan diri sendiri. Itu yang membuat orang lain tidak suka sama dia. Dia suka mengambil uang dari orang-orang yang miskin yang hanya memiliki sedikit uang. Dan waktu itu di Yeriko, tempat orang ini tinggal, mereka bercerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Tuhan Yesus yang luar biasa. Sehingga membuat orang ini penasaran, siapa itu Tuhan Yesus? Dia ingin melihat Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, adik-adik, biar adik-adik tidak penasaran, siapa sih tokoh kita pada pagi hari ini? Kita lihat video kita ini ya. Zakeus, Lukas 19 ayat 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya.
Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Adik-adik, tadi kita sudah melihatkan videonya. Tokoh kita pagi ini adalah Zakeus. Adik-adik pasti semuanya sudah pernah mendengarkan cerita Zakeus, sudah sering mungkin tahu tentang Zakeus ini. Tapi kita akan mengingat kembali dan belajar beberapa hal tentang tokoh Zakeus ini. Tadi seperti yang kita lihat pada video tadi, Zakeus adalah orang Yeriko. Dia adalah kepala pemungut cukai yang tidak disukai oleh banyak orang. Dan pada waktu Tuhan Yesus mau melewati kota Yeriko, semua orang ingin melihat Tuhan Yesus. Zakeus juga ingin melihat Tuhan Yesus, adik-adik. Tapi apa yang tadi terjadi? Adik-adik tadi sudah melihat ya, Zakeus dia kesulitan untuk melihat Tuhan Yesus. Karena tubuhnya yang pendek, dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, tapi apa yang Zakeus lakukan? Apakah dia hanya diam saja? Apakah dia hanya menyerah? Enggak, adik-adik. Dia berusaha untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Dia naik pohon untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, Zakeus langsung memanjat pohon dan duduk di dahan. Sekarang dia bisa melihat semuanya. Dia bisa melihat Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus, saat Yesus lewat, dia melihat Tuhan Yesus melihat ke atas. Dan dia memanggil, hai Zakeus, segeralah turun. Aku akan mampir ke rumahmu. Nah, wow, Zakeus ini sangat gembira sekali adik-adik. Karena Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, yang tadi semua orang bicarakan, mau mampir ke rumah dia. Walaupun semua orang, banyak orang di situ pada bersungut-sungut. Kenapa Tuhan Yesus mau di rumah orang berdosa? Kenapa Tuhan Yesus mau mampir ke rumahnya Zakeus? Zakeus sangat gembira sekali adik-adik. Nah, di situ Zakeus langsung berkata, Tuhan, saya sangat senang Tuhan datang. Setengah dari hartaku akan aku berikan dan akan kukembalikan. Orang-orang yang sudah aku ambil akan kukembalikan berkali lipat. Adik-adik, di situ terjadi keselamatan ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang mengasihi, Tuhan Yesus mau menerima Zakeus apa adanya. Dari sini kita boleh belajar loh adik-adik. Kita bisa belajar tentang tokoh-tokoh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kita melihat Tuhan Yesus kita itu sungguh luar biasa. Tuhan Yesus kita itu penuh dengan kasih. Tuhan Yesus bukan hanya mengasihi anak-anaknya saja, mengasihi orang-orang baik. Tapi Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang berdosa seperti Zakeus. Dan apa yang adik-adik lihat tadi? Keselamatan terjadi. Zakeus percaya sama Tuhan Yesus dan Zakeus berubah menjadi orang yang baik. Tapi dalam diri Zakeus kita juga bisa melihat, belajar dari tokoh Zakeus ini.
Apa? Yang pertama, dia mau berusaha. Ketika dia ingin melihat Tuhan Yesus dan dia tidak bisa, dia tetap berusaha untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan. Dan akhirnya dia berhasil melihat Tuhan. Dan yang kedua, dia mau berubah. Dia mau berubah menjadi yang baik. Itu yang bisa kita pelajari adik-adik dalam diri kita. Begitu juga buat dalam hidup kita adik-adik. Mungkin adik-adik punya orang atau teman yang suka jahil sama adik-adik. Yang bikin adik-adik tuh kesel, marah. Adik-adik tidak boleh membenci dia. Adik-adik harus bisa mengasihi dia. Seperti Tuhan Yesus yang juga mengajarkan kasih kepada kita semua ya. Dan kita boleh belajar dari Tuhan Yesus. Dan juga kita juga boleh belajar hal yang baik dari Sakius ini, bahwa kita harus berusaha. Untuk kita bisa mendapatkan sesuatu, kita harus berusaha dan juga berdoa. Itu yang KDKI bisa bagikan pada adik-adik pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini bukan hanya kita dengar, tapi bisa kita lakukan dalam hidup kita. Dan yang terpenting bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi bukan hanya adik-adik tapi semuanya. Orang tua, kakak, adik semuanya, kita guru-guru semuanya Tuhan cinta. Yang terpenting yaitu kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa buat firman Tuhan pada pagi hari. Bapa kami di surga, segala puji dan syukur kami panjatkan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh belajar seperti Engkau Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan. Mengasihi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Begitu juga adik-adik yang di rumah Tuhan. Biarlah adik-adik boleh menjadi berkat dimanapun adik-adik berada Tuhan. Dan juga kami semua. Dan kami boleh melakukan setiap firman-Mu. Terlebih Tuhan Yesus, kami boleh semakin baik. Dan juga adik-adik Tuhan, walaupun adik-adik belum bisa sekolah minggu di gereja Tuhan. Tapi biarlah mereka tetap setia dan tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.